Sebelumnya kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz Riko. Bagaimana Ustadz kabarnya untuk hari ini Ustadz? Alhamdulillah Pangestu. Tambah lemu. Alhamdulillah Ustadz. Ini kita masih di suasana Idul Fitri Ustadz. Alhamdulillah. Dan efeknya kayaknya langsung terasa Ustadz. Langsung terasa. Mungkin dari fisik betul. seperti itu Ustadz. Dan Betul. karena masih di suasana Idul Fitri, kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin untuk panjenengan juga Ustadz, dan untuk sahabat Media TV di rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal kita selama di bulan puasa dan untuk memasuki Idul Fitri ini kita kembali ke kesucian ya, kembali ke fitri. Semoga apa yang kita lakukan selama ibadah di bulan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk Selasa pagi hari ini tanggal 15 April tahun 2025, kita akan membahas mengenai tema yang sangat penting untuk kita ketahui Ustaz ya. Mengenai dengan urgensi madhab di era kontemporer. Jadi secara nggak langsung kita akan membahas mengenai urgensi atau kepentingan bagaimana duduk perkaranya sebuah madhab itu masih relevan, ataukah kita hanya bisa memahami Quran langsung ya secara potong komas, ataupun harus melalui beberapa ulama yang memang berpengalaman ataupun ahli di dalam bidangnya. Apalagi di era kontemporer sekarang, di zaman modern ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Jadi melalui akses yang sangat-sangat pendek atau yang sangat-sangat mudah kita akses melalui media sosial. Dan untuk sahabat Madinah semuanya, jika ingin bertanya ataupun berdiskusi bersama kami, bisa menanyakan langsung ya di kolom chat di live YouTube kami di channel Masjid Agung Jami Kota Malang, ataupun bisa mengirim di nomor WhatsApp 08517427 dan 4127. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penyampaian dari Ustadz Syamsul Arifin MPD mengenai tema urgensi madhab di era kontemporer. Kami persilahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'du. Yang saya banggakan para pemirsa Madinah TV dan Madinah FM, baik yang sedang mendengarkan atau yang streaming ataupun yang di studio, mugi-mugi kula panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, fisihah wal afiyah, paringi kandel iman, kandel imun, kandel dompet, nggih, isine dompet, nggih. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin sebelum saya lanjut pada materi, saya sampaikan sebuah pantun, mumpung masih halal bihalal, masih syawalan, yaitu mangan ketupat beber kloso, pilih seralepat kaula nyuwun ngapura. Makpat yu painten, pilih seralepat kaula nyuwun ngapunten. Nah, kira-kira begitu pantunnya Ustaz. Baik para pemirsa dimanapun berada, baik yang sedang mengikuti streaming radio maupun yang di studio, tema pada siang hari ini adalah urgensi bermadhab ya, terutama di era kontemporer ya. Urgensi bermadhab di era kontemporer. Para pemirsa yang berbahagia, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bermadhab atau pengertian madhab itu sendiri apa. Baik, madhab secara bahasa itu ada yang mengartikan adalah at-thariq, jalan atau makanud dhahab, tempat bepergian ya, tempat atau tujuan kita bepergian ya, makanud dhahab, tempat bepergian, atau dikatakan at-thariq, jalan. Jadi madhab itu secara bahasa adalah jalan atau tempat atau tujuan dari kita melakukan perjalanan, tempat di mana kita menuju sebuah perjalanan. Maka nudhahab, tempat kita bepergian, begitu secara bahasa. Secara terminologi kata para ulama Ustadz, madhab itu ada yang mengatakan adalah madhaba ilaihi imamun minal a'immati fil ahkamil ijtihadiyah, yaitu madhaba ilaihi imamun,
suatu pendapat yang dipilih, yang diambil oleh seorang imam, ya. Imam di sini adalah dalam pengertian khusus, bukan imam masjid, apalagi imam samudra. Bukan, maksudnya adalah sesuatu pendapat yang diambil oleh imam, seorang imam atau ulama dalam hal ini yang memiliki otorisasi di dalamnya. Imam yang mengambil suatu pendapat dari beberapa imam di dalam persoalan hukum-hukum ijtihadiyah. Saya ulangi, madhab adalah pendapat yang dipilih oleh seorang imam dari para imam atau dari ulama, para ulama dalam hukum-hukum ijtihadiyah. Sekali lagi, madhab adalah suatu pendapat yang dipilih oleh ulama, dari beberapa ulama di dalam persoalan hukum-hukum ijtihadiyah. Jadi madhab ini bukan urusan fanatik buta, bukan kita itu madhab itu menggiring kita untuk taklid buta, bahkan bukan fanatik buta atau taklid buta atau bahkan bid'ah, tidak. Jadi kita mengikuti madhab itu ya mengikuti Al-Quran As-Sunnah, mengikuti Al-Quran As-Sunnah juga. Berarti kalau kita bermadhab itu gampangnya itu beragama dengan mudah, memahami agama secara mudah. Kalau kita enggak bermadhab sulit, Ustadz. Contoh begini, misalkan saya mendatangi jamaah, saya pengajian, mendatangi jamaah, saya membawa Al-Quran di tangan kanan saya, di tangan kiri saya hadis Bukhari Muslim. Kemudian saya berikan semua itu kepada jamaah, Al-Quran dan As-Sunnah. Apa mereka nggak kebingungan, Ustaz? Betul. Pasti tewur nih, ruwet, Nah, maka mempermudah kita memahami agama adalah melalui pemahaman para ulama. Lah, pendapat-pendapat atau pemahaman yang dipilih para ulama itu namanya madhab. Sekali lagi, madhab secara bahasa adalah jalan atau tempat di mana kita menuju suatu tempat. Secara istilah, madhab adalah madhhab ilaihi imamun minal a'immah fil ahkamil ijtihadiyah, yaitu pendapat yang dipilih oleh para ulama, oleh ulama dari para ulama di dalam hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah. Nah, ini pertama tentang pengertian dari madhab itu sendiri. Nah, ini bisa menarik, Ustadz, untuk dikaji terkait pengertian tadi, Ustadz. Ada beberapa pengertian yang ini mungkin asing di telinga kita mengenai hukum-hukum ijtihadiyah. Nah, itu mungkin dari Ustadz perlu ada contoh supaya kami bisa memahami apa saja kira-kiranya dari contoh-contoh dari hukum ijtihadiyah. Baik, Ustadz. Nah, pendapat-pendapat yang dipilih oleh para ulama kita, dan dari beberapa para ulama di dalam hukum-hukum yang bersifat ijtihad. Ijtihad ini kita tahu Al-Quran, hadis mutawatir atau Al-Quran ini adalah dalil utama dalam kita beragama, qat'iyyut tsubut. Jadi Al-Quran, hadis mutawatir ini dalil utama di dalam kita beragama. Nah, Al-Quran dan hadis mutawatir itu sendiri, mohon maaf, ada yang bersifat qat'iyyud dilalah. Dalilnya pasti nggak butuh interpretasi, nggak butuh tafsiran. Nah, yang pertama, dari dalil pokok kita Quran As-Sunnah tadi, ada yang qat'iyyud dilalah, ada yang dalilnya itu pasti jelas, gamblang, nggak butuh interpretasi, nggak butuh penafsiran pun jelas. Misalkan aqimus shalah, nah dirikanlah sholat, itu jelas sekali, memang perintah langsung dan jelas, ini sudah disepakati oleh ulama, nggak perlu ditafsirkan lagi. Kemudian ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu yang dhanniyud dilalah. Dhanniyud dilalah artinya bersifat asumtif, prasangka, dhanni. Jadi masih butuh penafsiran gitu, Ustaz. Nanti banyak contoh-contohnya ayat-ayat atau hadis yang memang di situ butuh interpretasi.
gampangnya ijtihadiyah ini nanti masuknya di situ, masuknya di hal-hal yang memang butuh ditafsirkan oleh para ulama. Nah, penafsiran para ulama ini tentunya berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda? Ya dari kualitas intelijensi dari para ulama itu sendiri, dan juga dari metodologi yang dipakai para ulama tentunya ini berbeda-beda. Metodologi berbeda, kecerdasan manusia berbeda, tentunya produk hukum yang dihasilkan juga berbeda. Jadi kesimpulannya yang dimaksud ijtihadiyah itu adalah persoalan-persoalan agama yang memang perlu diijtihadkan, diusahakan bersungguh-sungguh untuk didapatkan hukumnya bagaimana. Kalau kayak sholat tadi udah jelas, puasa jelas, tapi ada beberapa hukum yang sebenarnya di situ ada dhonni itu interpret asumsi lah. Nah, yang seperti inilah nanti di situ ada ijtihad, Ustaz. Kalau nggak ijtihad tidak bisa. Nah, di sini sedikit saya kasih contoh begini. Misalkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah pernah diperintah oleh Allah untuk memerangi Bani Quraidah. Ketika nyampe di Madinah, Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril, bahwasanya malaikat Jibril saja para malaikat saja belum meletakkan senjata, kenapa para sahabat kok sudah meletakkan senjata? Artinya apa? Bersegera, masih ada tugas lagi untuk memerangi Bani Quraidah. Nah, sehingga di waktu duhur, kurang lebih waktu duhur, Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk segera menuju ke tempat Bani Quraidah. Dan beliau kalau tidak salah begini, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggarisbawahi atau menginstruksikan jangan sholat, siapapun jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, padahal ini dawuh Rasulullah sebenarnya cukup jelas, jangan sekali-kali sholat kecuali sebelum sampai itu. Kecuali di Bani Quraidah, sebelum sampai di Bani Quraidah misalkan. Nah, ini kan jelas sekali, Ustaz, jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Kenyataannya di antara beberapa kelompok sahabat yang menuju ke Bani Quraidah, termasuk Nabi juga, tidak semuanya bersama Nabi kan. Ada yang berangkat dahulu, ada yang menyusul. Nah, sehingga yang berangkat dahulu ini ketika sudah mendekati di perkampungan Bani Quraidah itu berbeda pendapat. Tadi Rasulullah berpesan jangan sekali-kali sholat kecuali nyampe di perkampungan Bani Quraidah. Di sisi lain, karena berangkatnya tadi zuhur, asar kan mepet, Ustaz. Sehingga ada sahabat itu yang satu melanjutkan sana, meskipun gak nutut gak apa-apa, pokoknya kudu sholat di Bani Quraidah. Yang satu kelompok lagi enggak, saya tetap harus sholat dulu karena waktu asar hampir habis. Jadi saya harus sholat asar dulu baru melanjutkan perjalanan ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, di sini pun yang dawuh Nabi ini sebenarnya jelas. Ini interpretasinya sudah berbeda-beda. Lah, inilah nanti yang masuk dalam persoalan ijtihad. Pilih yang mana ulama? Pilih yang sholat atau pilih sholat dulu asar, atau nanti sholatnya tetap di Bani. Nah, inilah salah satu contoh kecil dari uraian contoh-contoh dari ijtihad. Saya tambahkan lagi, Ustaz. Monggo, Ustaz. Oke. Nah, lanjut, Ustaz. Selanjutnya para hadirin, setelah kita pahami pengertian dari madhab itu sendiri, bahwasanya kita bermadhab itu kalau melihat dari kemampuan keilmuan manusia itu kan ada 3, Ustadz. Kenapa kok harus bermadhab? Nah, di antara alasannya adalah kemampuan manusia ini berbeda-beda. Tingkat kecerdasan keilmuan manusia ini berbeda. Kalau kita lihat dari aspek kecerdasan kemampuan manusia untuk memahami agama, jadi kemampuan manusia untuk memahami teks-teks agama kan ada 3 macam. Ada yang pertama itu kata para ulama disebut dengan mujtahid. Nah, jadi tingkatan mujtahid. Kemudian ada tingkatan muttabi'. Kemudian yang paling bawah, level paling bawah ini muqallid. Muqallid. Jadi kemampuan manusia untuk memahami teks-teks agama ini ada 3. Yang pertama tadi
mujtahid, ada muttabi, ada muqallid Ustaz. Nah, kalau mujtahid itu apa? Mujtahid ini menggali hukum, menggali hukum dengan tidak terikat dengan apapun. Dia mandiri, punya metode tersendiri. Misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau beristinbat. Istinbat itu mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah sehingga menjadi produk hukum, itu beliau memiliki metode sendiri, punya kaidah usul fikih sendiri. Bahkan beliau terkenal, Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan bapak usul fikih, kan begitu. Beliau punya metodologi sendiri untuk istinbat suatu hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadis As-Sunnah. Nah, maka dari itu Ustadz, Imam Syafi'i ini masuk derajat mujtahid yang mutlak atau mustakil. Mustakil itu mandiri, artinya tidak mengekor pada siapapun, memakai metode sendiri untuk beristimbat, mengeluarkan hukum dari Al-Quran maupun Sunnah. Itu sudah memakai metode sendiri, sehingga tingkatan beliau ini adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustakil, sudah tingkatan tertinggi. Nah, dan ulama-ulama setelahnya Ustadz, termasuk murid-muridnya seperti Al-Muzani, Al-Buwaiti, terus sampai ke ulama-ulama kita, itu semuanya tidak akan bisa lepas dari rumusan-rumusan yang sudah dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Meskipun ada perbedaan, ada yang pro, ada yang berbeda, itu biasa. Jangankan keilmuan, bapak anak ini ngomong bedo, suami istri aja bedo, apalagi ini persoalan kemampuan, kecerdasan, maka jelas tidak sama. Nah, Imam Syafi'i dengan pengikut Syafi'iyah pun ini juga berbeda. Tentunya di bawah beliau itu murid-murid beliau yang mempertahankan madhab Syafi'i, ini jelas murid-murid beliau semua, mulai dari Al-Buwaiti, Al-Muzani, terus sampai ke bawah masuk pada pengikut-pengikutnya seperti Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Imam Romli dan seterusnya. Imam-imam ini mempertahankan atau membela atau mungkin melengkapi atau mungkin mengurangi dari Asy-Syafi'i itu sendiri. Sehingga kenapa sampai sekarang ini kok bertahan itu hanya 4, padahal dulu madhab itu banyak Ustaz. Madhab itu dulu itu banyak sekali, tapi kenapa yang bertahan sampai sekarang ini kok hanya 4? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa yang bertahan di dunia ini hanya 4? Ya karena yang banyak muridnya, muridnya mampu mempertahankan dari rumusan-rumusan keempat ini yang bertahan sampai sekarang, ya karena beliau itu. Meskipun penyebarannya sudah berbeda-beda antar negara, misalkan Asy-Syafi'i itu mayoritas di Asia Tenggara, Mesir, Suriah, Malaysia, Indonesia, Brunei, ini kebanyakan adalah Syafi'iyah, Syafi'iyah. Kemudian misalkan di India, Pakistan, bukan Pakistan, Pakistan, itu kebanyakan Hanafi, Ustaz. Hanafi. Kemudian daerah Eropa, di daerah Eropa, di daerah Tunisia misalkan, itu kebanyakan adalah fikihnya Malik. Kemudian Hambali, itu menjadi madhab resmi di Saudi sekarang, itu Hambaliul madhab, madhab Hambali. Nah, ternyata yang bertahan sampai sekarang 4, meskipun pada dulunya itu banyak sekali ulama-ulama yang pada derajat mustakil ini, yang mujtahid tertinggi, yang memiliki kemampuan menggali hukum Al-Quran As-Sunnah dengan metodenya sendiri. Tapi yang bertahan sampai sekarang hanya 4 ini. Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijriah, kemudian Imam Malik wafat 179 Hijriah, kemudian Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241 Hijriah. Nah, dari keempat madhab ini yang bertahan sampai sekarang ya 4 ini, Ustaz. Nah, kira-kira begitu.
Jadi untuk kesimpulannya ada beberapa madhab sebenarnya untuk di zaman dahulu ya Ustadz ya. Karena ada beberapa faktor termasuk dari banyaknya murid dan juga bukti tertulis seperti kitab yang kita pelajari saat ini. Itulah yang menjadi beberapa pentingnya ya adanya 4 madhab ini bisa sampai masyhur ya sampai sekarang dan kita pelajari dan kita pahami. Jadi sebagai pedoman. Jadi 4 ini adalah menjadi hal atau bukti yang nyata bahwasanya para imam dahulu adalah menjadi mujtahid mutlak ataupun yang mustaqil tadi Ustaz ya, dengan keilmuannya, dengan kompetensi di bagian keilmuan tersebut seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ustaz ada beberapa pembagian tadi dari 3 kemampuan manusia. Yang pertama adalah mujtahid, yang kedua mutabi, yang ketiga adalah muqallid. Nah, saat ini kita masih di mujtahid. Nah, apakah Ustadz ya? Tadi kan Ustadz menambahi bahwasanya para imam madhab ini adalah mujtahid mutlak. Ada tambahan di belakangnya, mutlak ataupun mustaqil. Nah, adakah saat ini itu yang mendapat gelar adalah mujtahid saja Ustadz? Apakah semua orang ada potensi ke situ soalnya kan banyak sekali sekarang itu yang bisa berkomentar, bisa bersuara seperti itu seolah-olah bisa mengambil hukum langsung dari intisari Qurannya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dulu biar 3 tingkatan kemampuan manusia untuk memahami agama ini biar selesai. Yang pertama tadi kan tingkatan mujtahid. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata kemampuan manusia. Yang kedua adalah muttabi. Nah, muttabi ini pengikut dari madhab itu sendiri, pengikut mujtahid itu sendiri. Misalkan Asy-Syafi'i itu adalah seorang mujtahid, kemudian di bawah beliau itu ada muttabi. Muttabi itu pengikut beliau. Lah, apa muttabi itu? Muttabi itu adalah mengikuti apa yang dirumuskan oleh mujtahid itu dan mengetahui dalilnya rinci. Nah, jadi mengetahui dalil secara rinci apa yang diistinbatkan oleh ulama mujtahid, oleh mujtahidnya beliau itu mampu untuk menguasai dalil-dalilnya. Dia nggak bisa ijtihad sendiri, tapi mampu menguasai atau mengetahui dari dalil-dalil yang dikeluarkan oleh ulama mujtahid. Maka disebut muttabi. Nah, yang paling rendah Ustadz ini adalah awam, ini kalangan awam. Ini namanya muqallid. Muqallid itu melok ngoten tok, bertaklid, manut, nggak perlu tahu dalilnya. Seperti kita di kampung, masa kita mau ngajari wudhu kudu kongkon maca hadis, kan tidak. Tinggal produk matangnya saja. Nah, cara ini wudhu begini, fardunya wudhu begini, rukun sholat begini, cara niat begini, kan itu saja. Nah, orang awam nggak perlu tahu dalilnya niat itu apa, nggak perlu tahu kalau muqallid itu tadi. Tapi kalau yang tingkatan muttabi, muttabi ini sudah tahu dalil yang dipakai oleh mujtahid itu tahu, maka disebut dengan muttabi. Nah, bagi orang yang nggak tahu sama sekali, tidak tahu dalil yang dipakai oleh mujtahid itu sendiri, maka namanya muqallid. Taklid bukan berarti taklid buta, wis pokok melok ulama, melok kiai, melok ustad, selesai, selamat. Nah, yang bahaya seperti yang jenengan tadi kemukakan, apakah ada zaman sekarang orang itu level mujtahid? Jangankan di era kontemporer ini, Ibnu Hajar saja, Ibnu Hajar yang digelar Syaikhus Syuruh, rajanya pensyarah, Ibnu Hajar itu masya Allah pensyarah Fathul Bari, pensyarah Sahih Bukhari, kitabnya Fathul Bari, masya Allah puluhan karya beliau, banyak sekali, bukan ratusan mungkin karya beliau yang sangat fenomenal, luar biasa. Nah, beliau saja punya kemampuan seperti itu, masih mengikuti Asy-Syafi'i, As-Suyuti. Siapa yang nggak tahu As-Suyuti? Bahkan sebagian ulama mengatakan As-Suyuti ini sudah masuk derajat mujtahid sebenarnya. Imam Suyuti ini memiliki kemampuan mujtahid sebenarnya, tapi beliau masih membela madhab Syafi'i. Al-Ghazali kurang apa? Beliau membela Asy-Syafi'i. Nah, ulama-ulama sekali berbeliau yang sangat luar biasa, yang diakui intelektualnya di seluruh dunia, di dunia Islam sangat diakui.
beliau masih membela madhab Syafi'i. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang sekarang hafal berapa? Hadisnya hafal piro, Al-Qur'annya hafal berapa? Karena seorang mujtahid itu Ustaz, paling tidak, ya bukan paling tidak, memang syaratnya harus menguasai Al-Qur'an. Kemudian pirantinya Pak ulumul Quran, kemudian tafsir Al-Qur'an, kemudian gramatika bahasa Arab atau sastra, balaghah, badi', bayan, itu dipelajari, dikuasai. Belum lagi nanti ada usul fikih, ilmu-ilmu yang terkait piranti dengan itu semuanya, metodologi pendukung itu dipahami. Beliau bukan hanya hafal matan, bahkan sanad, bahkan mengetahui mana ini riwayat yang lemah, mana riwayat yang kuat, mana yang ahad, mana yang mutawatir, mana yang nasih, yang mansuh, semuanya dikuasai. Kalau ada orang seperti itu, maka silakan dia berijtihad sendiri, tidak apa-apa kalau memang mampu seperti itu. Tapi kalau hafalnya cuma innamal a'malu binniyat, hafal matanya saja, sanadnya hilang, atau hafal sanadnya matanya hilang, atau hadis satu lagi kullu bid'atin dolalah, ya tunggu dulu, jangan keburu ijtihad. Yang perlu digarisbawahi lagi, orang bermadhab itu bukan sebenarnya adalah ya ikut Kanjeng Nabi. Karena ulama madhab ini ya ikut Kanjeng Nabi. Cuman kita ini dimudahkan oleh beliau untuk memahami suatu agama. Kalau andaikan kita nggak ikut madhab, nggak ikut pemahaman para ulama Ustadz, coba carilah rukun sholat di Al-Quran, nggak akan ketemu. Nama sholat saja di Al-Quran kan tidak selengkap, namanya belum ada maghrib, gitu kan nggak ada di dalam Al-Quran. Adanya nanti di mana, di dalam hadis. Nah, kalau orang langsung suruh nyari Al-Quran hadis, waduh, nggak mari-mari Ustadz, nggak selesai-selesai. Ibarat misalkan orang ngaji nggak selesai, ibarat suatu dokter hanya masih kemampuannya membedah saja, belum bisa menjahit, belum bisa, hanya mampu membedah. Bagaimana kalau dokter ini sudah melakukan pembedahan kemudian berhenti? Mohon maaf, kemampuan saya hanya membedah, tidak mampu untuk menjahit. Nah, kan ayah haplop, bahaya pol nih. Sehingga disinilah tidak sembarang orang bisa menjadi mujtahid, apalagi seperti mujtahid mustakil yang sekali An-Nawawi ini wafat 676 Hijriah, beliau pentahrid atau pentahqiq utama dalam madhab Syafi'i saja, beliau alimnya luar biasa, masih membela madhab, apalagi orang-orang yang datang sekarang yang ibadah keilmuannya masih dipertanyakan. Kira-kira begitu Ustaz. Baik, terkait hal ini tadi, terkait topik yang terakhir tadi itu menarik untuk dibahas adalah mengenai bagaimana di dunia luar Ustadz, bagaimana perkembangan informasi mengenai perbedaan tadi atau perbandingan. Tadi Ustadz di awal itu sudah memberikan contoh bahwasanya ada sebuah analogi lah, misal kita diberikan di tangan kanan itu ada Al-Quran dan tangan kiri itu Al-Hadis, itu bagaimana yang dipilih. Nah, hal ini seolah-olah itu menjadi dua pertentangan atau dua perbedaan Ustadz. Bahkan ada perbedaan bahwasanya hadis itu dibandingkan dengan kitab dari karangan para ulama. Jadi intinya seperti dibenturkan, seolah-olah itu dua perbedaan, bahwasanya itu tidak sejalur seperti itu Ustaz. Itu bagaimana cara kita menanggapinya Ustaz? Baik, tanggapannya kita jawab bahwasanya hadis yang terkenal itu taraktu fikum amroini, kan itu. Jadi aku tinggalkan dua hal, dua perkara yang kalau kita pegang kita tidak akan tersesat selamanya. Jelas adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi memang dua sumber ini sumber primer di dalam kita memahami agama. Ini sudah mutlak, nggak bisa diutak-atik, Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman permasalahannya bukan Al-Quran As-Sunnahnya, tapi pemahaman manusia terhadap sumber primer tadi, Al-Quran dan Sunnah, ini yang berbeda-beda. Karena di dalam ayat Al-Quran tersendiri tadi ada yang ada yang pasti jelas, qat'iyud dilalah, yang pasti nggak butuh penafsiran lagi. Nah, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu ada juga yang butuh penafsiran, dhanniyud dilalah, yang butuh interpretasi. Nah, yang interpretasi inilah yang menyebabkan berbeda. Kok bisa berbeda? Karena pemahaman ulama juga berbeda. Kok bisa berbeda? Karena informasinya juga berbeda, informasi yang nyampai kemungkinan berbeda, kecerdasan yang nyampe juga berbeda. Sehingga timbullah madhab itu keniscayaan Ustaz.
Tidak bisa satu itu nggak bisa. Jadi kita itu sepakat di dalam bersatu di dalam perbedaan. Kenapa kok nggak? Apakah tidak bertentangan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu? Kan kita harus bersatu jangan tercerai-berai. Tidak bisa karena memang dari sononya itu memang berbeda. Contoh, kita pas sholat ngangkat tangan. Nah, kita temui di masyarakat ngangkat tangan takbiratul ihram ini saja. Ini ada dua cara dan sama-sama benar. Nah, dasarnya sama-sama sahih. Ada yang ngangkat tangar sampean. Ada yang ngangkat tangan hadwa mankibaihi, sampai sejajar bahu. Dalam riwayat yang sama-sama sahih yuhadhi udunaihi. Nah, sejajar telinga. Nah, ini saja dua riwayat yang sama-sama sahih. Dan ini harus dipilih. Nggak bisa diamalkan semua ini, Ustaz. Kalau diamalkan semua ini rusak. Nah, ini potensi harus berbeda, niscaya ini harus berbeda. Misalkan, saya sudah baca hadisnya, ini harus saya amalkan semua. Baik yang mengangkat sampai bahu atau mengangkat tangan sampai telinga, saya amalkan semua. Rusak sholat ini. Coba saya praktek. Saya mengamalkan hadis ngangkat tangan sampai bahu dan sampai telinga. Saya amalkan semua. Allah, rusak cara nopo niku. Nah, karena sama-sama ada riwayatnya, maka ini berpotensi untuk memilih salah satunya. Contoh lagi, misalkan orang bersedekap. Kalau yang sering kita amalkan bainas surrah was sadr, di antara dada, pusar dan dada. Ada riwayat lain rodok miring kiwa. Ini sama-sama ada riwayatnya. Nok tengah ya oke, nok rodok miring kiwa ya oke. Bahkan sebagian pendapat di atas pusar. Nah, sedekapnya di atas pusar koyo wong rodok malas. Ini juga ada riwayatnya. Bahkan di sebagian fikih Maliki itu irsal, Ustaz. Jadi sholatnya Allahu Akbar, tidak bersedekap. Kan bersedekap kan juga sunnah kan? Jadi irsal Allahu Akbar, kayak lurus, siap gerak lurus, irsal namanya. Nah, itu kalau orang nggak tahu iki sholat apa niat apa ora. Nah, ini kita temukan kalau kita misalkan haji atau umroh akan menemukan seperti itu, macam-macam orang sholat. Nah, itu juga perbedaan, nggak bisa diamalkan semua. Kalau kita amalkan semua rusak itu nanti. Allah, malah rusak. Nah, jadi seperti itu adalah keniscayaan harus dipilih. Ini berbeda, Ustaz. Menjadi perbedaan seperti itu harus dipilih, nggak bisa diambil semuanya. Makanya perbedaan itu keniscayaan dan tidak bertentangan dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak bertentangan dengan itu. Memang dicontohkan seperti ini adalah sebagai rahmat. Misalkan contoh lagi, cek lengkap Kalau kita ruku mau sujud, habis ruku mau sujud niku jenengan yang tahu mana dulu, dengkulnya dulu apa tangannya dulu? Nah, biasanya ada dua cara, Ustaz ya. Ada yang pakai langsung tangan, ada yang dengkulnya dulu, seperti itu. Itu mohon maaf kalau orang terlalu fanatik, itu harus dengkulnya dulu. Yang tahu pakai riwayat, enggak, yang bagus itu tangannya. Ya kita jawab, podo api sing gak api kok lek sirai riyen. Yang enggak bagus tuh kalau jidatnya dulu yang sampai itu jenengin jungkel. Nah, mau dengkulnya dulu misalkan. Ini kan sudah pilihan, pilihan yang diambil oleh para ulama. Dan ini saya kira sebagai rahmat yang seperti ini. Misalnya wonge rodok kuru. Lek sik rodok kuru, nggih kita sujud itu tangan dengkul tuh biasa enak. Tapi rada umel nggih, wis rada lemu wis karena Syawal poso mudun 3 kilo, Syawal mundak 5 kilo. Mundak 200%. Mohon maaf, ketika orang dalam kondisi badannya berat, biasanya itu yang saya lihat sendiri, itu enggak dengkulnya dulu yang nyampe. Pasti tangannya dulu, Ustaz. Lah ini kan sudah menjadi rahmat. Yang enggak bagus kalau jidat sih sing nyampe. Ini contoh dari perbedaan itu harus niscaya, keniscayaan. Gitu, Ustaz. Nah, selanjutnya apa kira-kira Ustaz untuk batasan ataupun nasihat untuk kita semuanya setelah kita mengalami perbedaan seperti itu? Bahwasanya kita sudah tahu bahwasanya masing-masing itu ada dalilnya. Nah, hal-hal yang perlu dibatasi ketika kita memilih atau kita memilih satu dalil itu jangan sampai kita
ke yang lainnya itu bagaimana seperti itu Ustaz? Baik. Nah, kalau seperti ini nanti ada bab sendiri namanya bab talfik Ustaz. Ada dalam madhab itu nanti ada persoalan namanya talfik. Talfik itu nanti mencampur aduk antara pendapat satu dengan yang lain. Ternyata urusan pindah madhab atau mengikuti madhab lain, baik keseluruhan maupun sebagian itu boleh sebenarnya. Yang menkontroversi ini bab talfik. Talfik itu mencampur aduk golek enake dhewe. Nah itu. Nah, ketika mencampur aduk antar madhab, lintas madhab, diambil enake dhewe, ini nanti yang menjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau mau pindah madhab keseluruhan itu boleh. Misalkan karena umpama saya paham madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, saya menguasai misalkan, oh 1 bulan ini saya tak praktek seluruh aktivitas saya, fikih saya Syafi'i, bulan depan saya pakai Hanafi, nggak ada masalah, boleh-boleh saja kita berpindah sebagian maupun keseluruhan. Yang menjadi kontroversi kalau itu mencampur aduk njukuk saenake dhewe. Nah, misalkan wudunya cara Syafi'i. Cara Syafi'i itu mengusap kepala cukup sebagian saja. Sedangkan dalam madhab Maliki misalkan harus mengusap seluruh kepala. Kalau kita ngusap seluruh kepala kan biasanya nggak terbiasa, berat nggak Ustaz? Maka kita cukup enaknya saja pokok sebagian. Tapi batalnya beda. Kalau batal wudhu dalam Syafi'iyah itu menyentuh wanita ajnabi itu membatalkan wudhu baik nafsu atau tidak nafsu. Tapi dalam fikih Maliki itu kalau menyentuh tidak nafsu tidak apa-apa. Nah ini jangan diambil enaknya, wudhunya Syafi'i batale melok Maliki. Ini yang masih menjadi kontroversi. Tapi kalau cara wudhunya Maliki batale Maliki oke. Kalau wudhunya Syafi'i, batalnya Syafi'i juga oke. Yang tidak bagus kalau mencampur aduk njukuk enake dhewe. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, nggak ada masalah Ustaz. Cuman dalam kondisi-kondisi normal njukuk tatabu'ur rukhos mengambil enake dhewe ini kontroversi Ustaz. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan berpindah mengenai urgensi Ustaz. Urgensi madhab di era kontemporer ini. Bahwasanya kita sudah mengetahui semuanya, bahwasanya banyak sekali ya di media sosial terkait informasi-informasi yang mudah kita akses. Seperti contoh hanya mengenai ilmu ataupun madhab ini. Nah, bagaimana untuk di era sekarang ini Ustaz, di berbagai media itu kan kita maunya instan seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana urgensi madhab itu masih kita harus aplikasikan, masih harus kita ikuti, di mana keadaan di media sosial banyak sekali informasi yang instan. Intinya langsung ke Al-Quran ataupun As-Sunnah seperti itu Ustaz. Baik. Jawaban dari urgensi sangat urgensi. Bahkan pada kelompok tertentu wajib bermadhab itu. Kalau nggak bermadhab maka bisa dolun mudillun, bisa sesat menyesatkan. Jadi bagi orang awam ya cukup bertaklid, bertaklid kepada ulama, pada kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz sudah mengikuti beliau, selamat Ustaz. Selamat. Nah, kalau dia mau lebih lagi karena memiliki kecerdasan yang luar biasa, naiklah pada mutabi. Mutabi itu bagaimana ya? Mutabi tingkatan yang paling rendah tentunya mengikuti madhab dengan tahu dalilnya. Misalkan mana dalil niat, ya tahu innamal a'malu binniyat, begini prosesnya, begini epistemologinya begini sampai lengkap. Maka itu sudah naik dari muqallid menjadi mutabi. Meski mutabi tingkatan dasar kira-kira begitu. Bukan mutabi yang sekelasnya An-Nawawi, bukan itu. Itu bahkan beliau bukan hanya mutabi, beliau sebenarnya mujtahid juga. Cuman bisa dikatakan mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa kan. Nanti terminologi mujtahid itu kan macam-macam Ustaz. Dari mujtahid mustaqil, mujtahid ghair mustaqil, ada mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Itu ada rentetannya. Cuman secara umum biar memudahkan pemahaman orang repot-repot bagi orang awam, gampangannya memahami agama itu ada tingkatan mujtahid, ada muttabi, ada muqallid. Kalau mujtahid itu beliau mampu beristimbat, mengeluarkan hukum dengan metode sendiri, tidak terikat dengan metode yang lain, orang lain. Nah, kalau muttabi ini
mampu berijtihad tapi belum bisa memiliki metode sendiri, tetap mengekor pada ulama-ulama mujtahid. Nah, sedangkan muqallid wis pokok melok ulama tadi selamat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana fenomena yang terjadi saat ini? Ngaji instan, ngaji instan itu sebenarnya tidak akan lepas dari madhab. Semua yang kita kerjakan saat ini tidak lepas dari madhab. Misalkan ada orang mengatakan yang anti madhab, karena ada sekelompok kecil orang itu anti madhab, karena mereka mengatakan Asy-Syafi'i ku menungso, saya juga manusia. Lo delok dulu, lihat sama-sama manusia tapi beda kualitas. Beda kualitas. Kalau Asy-Syafi'i itu kira-kira kualitas mutiara, nah kita ini ya kualitas batu kali lah. Kalau batu apa namanya, batu permata kan oke lah, batu kali, batu sungai. Sama-sama batu tapi dilihat batunya. Asy-Syafi'i itu masih umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kita 7 tahun orang-orang masih ono sing sik muda 7 tahun itu ngoyo sembarang. Nah, Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun beliau sudah hafal Muwatta, kitab gurunya Imam Malik, sudah menguasai kitab Muwatta. Al-Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah berfatwa, Masya Allah. Kita umur 15 tahun sik napa dolinan game. Nah, beliau sudah berfatwa. Anak muda kita umur 15 tahun masih apa coba? Nah, jadi beda kelasnya Syafi'i dengan kita. Beliau kalau Ramadan itu setiap hari hatam 2 kali. Setiap Ramadan per hari itu hatam 2 kali. Berarti selama Ramadan beliau itu hatam 60 kali. 60. Nah, itu semua kata para ulama fis shalah. Semuanya di dalam sholat, Ustaz. Nah, jadi memang beliau itu manusia, kita manusia, tapi jelas kualitasnya bainas sama wa sumur bor. Jauh sekali. Jauh sekali antara langit dan sumur bor. Sumur bor. Jauh sekali perbedaan kita. Dan yang perlu digarisbawahi para pemirsa, Imam Syafi'i ini juga kenapa kok tidak madhab Nabi saja? Nah, kan begitu. Lah, sebenarnya pada zaman sahabat itu sudah madhab. Misalkan ada madhabnya Ibnu Abbas, madhab Abdullah bin Umar, madhab Ibnu Mas'ud. Itu memang sudah mengikuti seperti Ustadz. Oh, ini saya mengikuti Abdullah bin Abbas. Itu sebenarnya sudah terjadi juga, sudah terjadi. Jadi pada zaman sahabat itu sudah ada madhab. Dan beliau-beliau ini mujtahid mustakil pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat. Kalau pada zaman Nabi kan semua persoalan itu langsung selesai pada kanjeng Nabi. Lah setelah Nabi wafat inilah para sahabat ini berijtihad. Nah, kalau saya contohkan ini nanti panjang, tapi sedikit saja contoh Misalkan begini, Abu Hurairah pernah mendapat wasiat dari Nabi. Ini jarang orang tanya, ini materi berat soalnya Ustaz. Ini materi rada abot, jadi sing ati takon ae ya apa jane takon ngaten. Nun sewu, Abu Hurairah pernah dapat wasiat dari Nabi tidak witir sebelum tidur. Artinya sebelum tidur beliau harus sholat witir. Nah, sedangkan dalam riwayat lain ada keterangan ij'alu akhiras sholatikum bilaili witron. Jadikanlah sholat witir itu akhir sholat malam, penutup sholat malam. Loh, ini kan sudah berbeda Ustaz. Dua riwayat berbeda. Abu Hurairah mendapat wasiat witir sebelum sahur, sedangkan Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya witir menjadi penutup sholat malam. Loh, ini kalau dipahami sendiri kan ruwet, bingung, membuang salah satunya. Ternyata dua sahabat ini pun datang pada Rasulullah. Fatarafa ila Rasulillah. Sahabat. Nah, kok sahabat langsung matur Rasulullah? Iya, karena sahabat Abu Bakar itu lebih suka witir sebelum sahur. Nah, sahabat Umar, karena kita tahu karakter sahabat Umar ini luar biasa beliau. Sahabat Umar itu beliau suka witir di akhir malam menjadi penutup sholat malam. Lah, dua sahabat besar itu sudah berbeda. Abu Bakar, Umar untuk menyikapi sholat witir ini saja sudah berbeda. Fatarfa ila Rasulillah, kemudian diaturakan datang kanjeng Nabi, mana yang benar? Lah, kedua-duanya itu oleh kanjeng Nabi dibenarkan. Yang sholat awal sebelum, yang sholat witir sebelum tidur berarti dia berhati-hati.
Lebih ambil yang hati, karena nggak ada jaminan orang itu akan bangun malam. Okay. Tapi orang yang bangun terakhir menjadikan witir sebagai penutup sholat malam, dia mengambil dengan yang kuat-kuat, yakin kalau nanti itu akan bangun. Pada zaman sahabat saja, Nabi masih hidup itu sudah ada potensi seperti itu. Ada potensi untuk berbeda. Nah, setelah Nabi wafat ini tentunya ini masalah kan semakin rumit. Kompleks. Ada masalah-masalah yang belum pernah ditanyakan atau belum dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Sehingga sahabat besar ini memiliki kemampuan beristihad. Ini mustakil, Ustaz. Mustakil pada zaman sahabat ya, beliau-beliau seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas. Ini adalah para sahabat yang derajatnya sudah mujtahid mutlak. Nah, kemudian disusul oleh para tabi'in, kemudian sampailah mujtahid mutlak pada abad kedua ketiga ya, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa kok 4? Tadi sudah dijelaskan. Pada zaman itu sebenarnya abad kedua ketiga itu banyak mujtahid mutlak itu, Ustaz, banyak. Ini Ats-Tsauri misalkan, banyak Ustaz mujtahid itu. Tapi kenapa yang bertahan kok hanya 4? Karena yang dipertahankan, mampu bertahan, dipertahankan oleh pengikut murid-muridnya sampai sekarang ya hanya 4 ini. Yang lain itu sudah mungkin muridnya tidak menuliskan, sehingga lemah akhirnya habis. Sehingga sekarang orang mengaku tidak bermadhab, pasti larinya ke salah satu 4 itu. Saya ingin tahu, ada orang menggali hukum sendiri, pasti larinya ke salah satu yang 4 itu. Misalkan ada salah satu organisasi tidak bermadhab, istimbat sendiri dari Al-Quran maupun As-Sunnah, meskipun kualitasnya masih dipertanyakan, tapi nanti larinya pasti ke salah satu yang 4. Engkau cocok bab kunute, gak cocok bab dikire, cocok bab dikire, gak cocok bab jumlah rakaat. Nah seperti itu, pasti itu member pada salah satu madhab 4 itu. Nah, tinggaling dari manapun dia akan pasti terkait dengan salah satu dari yang nggak bisa menghindar itu, Ustaz. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai urgensi dari madhab dan juga di era kontemporer ini, karena bahwasanya kompleksitas ya urusan di zaman sekarang itu sangat-sangat banyak sekali, apalagi mengenai zaman-zaman untuk bermedia sosial seperti ini. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz terkait peran lembaga fatwa ataupun juga sebagai ulama dalam menyikapi ya di tengah-tengah masyarakat ini banyaknya sikap yang semakin terbuka dan juga kritis seperti itu, Ustaz. Dan khususnya di golongan para pemuda, saat bagaimana untuk berdekatannya supaya mereka itu bisa memahami pentingnya bermadhab tapi tanpa terkungkung, Ustaz, seperti itu. Baik, begini saya jelaskan lebih rinci lagi. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks fikih adalah madhab 4. Madhab 4 ini Ustaz sudah sangat moderat. Nah ini sekali lagi, madhab 4 ini sangat moderat. Kenapa? Karena bermadhab itu memahami agama bukan tekstual saja, tapi juga rasional. Kenapa kok rasional? Dibuktikan dengan ijma maupun qiyas. Nah, jadi sekali lagi ulama madhab 4 itu sudah moderat, Ustaz. Moderat, maka sepanjang zaman akan terus relevan. Karena memahami agama tidak hanya tekstual, tapi termasuk dengan akal. Kalau memahami agama dengan tekstual saja, maka orang bisa radikal, Ustaz. Memahami teks berjihadlah orang kafir dimanapun anda wajadtum, itu lupa saya, ketika anda ketemu. Maka ketika memahami teks itu saja, pokok ketemu orang kafir babat, bacok, bom. Nah ini kalau memahami tekstual akan jadi radikal juga. Atau nanti memahami agama akal tok, tekstualnya diabaikan, maka bisa liberal. Nah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini moderat, Ustaz. Dibuktikan dengan apa? Misalkan memahami agama dengan teks dan akal. Dengan akal dibuktikan adanya qiyas. Qiyas itu analog. Kita tahu misalkan ada qiyas aulawi. Aulawi itu apa maneh? Nah, contoh begini. Apakah ada dalil di Al-Qur'an jungkrakna wong tua itu haram? Apa jungkrakna itu bahasa Indonesianya, Ustaz? Mendorong, Ustaz. Mendorong sampai jatuh gitu ya. Mendorong sampai jatuh orang tua ada enggak dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Enggak ada. Yang ada dalam Al-Qur'an wala taqul lahuma uff. Wala taqul lahuma uff.
Ini masuk kias aulawi. Lah, lek ai ga oleh apa maneh jungkrak? Jungkrak. Nah, ini kalau enggak pakai metode seperti itu rusak memahami. Contoh lagi misalkan Ustadz, kita memahami tentang apa lagi ya, bab yang memabukkan. Apa ada yang ekstasi, apalagi ganja, apalagi Ustadz, heroin. Apa ada dalam hadis Al-Qur'an wal heroin wal ganjau haramun? Enggak ada, enggak ada. Nah, itu ada kias namanya burhani. Ya, burhani. Artinya dalilnya itu sama-sama memabukkan. Pokoknya memabukkan ya dilihat. Kalau ganja, heroin memabukkan berarti sama hukumnya haram. Jangan bilang oh itu enggak disebut dalam Al-Qur'an, berarti tidak haram. Yang haram hanya di Al-Qur'an saja, rusak kalau hanya tekstual seperti itu. Maka dibutuhkan memahami agama itu bukannya tekstual tapi harus dengan akal. Lah, memahami dengan akal itu dibuktikan dengan adanya ijma atau konsensus para ulama dan adanya kias sebagai sumber dari kita memahami agama. Gitu, Ustaz. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari sahabat Mandian di rumah, Ustadz. Ini bertanya mengenai salah satu dari imam mazhab, yakni di mazhab Syafi'i, khususnya di disiplin ilmu fikih, Ustadz. Ustadz izin bertanya, kalau menurut Imam Syafi'i menantu perempuan kesentuh sama mertua laki-laki apakah batal? Selanjutnya mungkin itu dulu, Ustadz. Ya, menantu tidak batal, menantu tidak batal dengan mertua. Kalau mantan suami itu ada, nggak ada mantan mertua. Meskipun sudah pisah, baik pisah karena meninggal atau pisah karena cerai hidup, tidak ada mantan mertua. Jadi mantu dengan mertua itu tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Silakan jenengan berhalal bihalal bersalam-salaman dengan mantan mertua, karena nggak ada mantan mertua sebenarnya. Tidak ada mantan mertua, itu adalah orang tua kita. Meskipun kita sudah cerai, baik cerai hidup, cerai mati, maka kita tidak batal wudu dengan bapak ibu mertua. Selanjutnya ini dari sisi ponakan cowok itu tersentuh oleh istri paman kandungnya, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah batal? Istri paman kandung. Istri paman kandung. Jadi ada seorang laki-laki itu berpegangan sama istri pamannya, Ustaz. Batal. Ya, seperti itu. Yang enggak batal itu Pak Lek Bule, saudaranya Bapak Ibu. Kalau istri dari Pak Lek Bule, istri dari Pak Lek atau suami dari Bule itu batal, Ustaz. Jadi rumusnya kalau paman kita, paman yang saudara bapak atau ibu, atau Pak D, Bude, saudara dari orang tua kita, itu tidak batal. Yang batal adalah istrinya Pak D atau suaminya Bude, itu yang batal. Gitu. Baik, itu tadi sahabat Madinah semuanya adalah pertanyaan dari sahabat di rumah melalui nomor WhatsApp kami. Dan selanjutnya di sesi akhir ini kita akan mendengarkan bersama kesimpulan dari Ustadz Syamsul Arifin ataupun beberapa mutiara hikmah yang akan kita dengarkan bersama mengenai tema kita pada pagi hari ini, mengenai urgensi madhab di era kontemporer. Kami persilahkan, Ustadz. Baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan, bermadhab bagi orang awam seperti kita ini merupakan kewajiban, kita mengikuti madhab itu, karena dengan kita mengikuti madhab berarti kita beragama dengan memahami agama dengan mudah, karena sudah dirumuskan oleh para ulama kita. Ibarat kita makan itu sudah tinggal makan. Ulama-ulama kita itu yang sudah meramu bagaimana membuat kari, bumbu-bumbunya sudah ayamnya sudah disembelih, sudah, kita ini tinggal makan saja. Mereka yang beristihad, ulama-ulama kita itu sudah meramu, memasak sampai siap hidang. Kita ini hanya tinggal siap makan, hidang, siap makan saja. Inilah yang disebut dengan bermadhab. Nah, kemudian yang kedua, bermadhab ini bukan memupuk fanatisme, tidak. Di dalam madhab tidak ada fanatisme, tidak, justru menambah toleransi. Ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Imam Hanafi tidak kunut, Imam Syafi'i mensunahkan kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjidnya Imam Hanafi, yang Hanafi sudah wafat, di Makkah, di masjid dekat makam Imam Hanafi, beliau malah tidak berkunut, beliau menghormati dengan Hanafi yang tidak berkunut. Toleransi ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita.
Sebagian ulama mengatakan setelah berbekam, insyaallah ini fikih Hanafi, Hambali, ketika berbekam itu membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan, insyaallah Maliki kalau nggak salah, itu tidak membatalkan wudu. Nah, ketika berjamaah bagaimana? Beliau mengatakan tetap akan bagaimana saya tidak akan berjamaah, yang di situ Malikiyah mengatakan tidak ada masalah setelah berbekam melakukan sholat. Artinya berbekam tidak membatalkan wudu. Ini toleransi seperti itu sudah diajarkan oleh ulama kita. Ini menjadi bantahan bahwa madhab itu tidak mengajarkan fanatisme buta, tapi mengajarkan toleransi. Kemudian bermadhab itu memecah persatuan, tidak benar. Justru bermadhab ini sebagai rahmat. Tadi sudah saya contohkan berbagai contoh bagaimana bermadhab ini menjadi solusi. Kalau kita tawaf di Matof, di Mekah, di kanan kiri Baitullah, kalau kita tidak mengikuti madhab-madhab tertentu itu kesulitan. Atau mengikuti pendapat lemah dalam madhab sendiri misalkan, kan kita sudah pilih madhab, pendapat yang lemah itu ada dalam Syafi'i itu. Atau kalau tidak begitu kita pindah kepada madhab yang lain. Tentunya ini menjadi kemudahan, menjadi rahmat bagi kita. Kesimpulannya, ikut madhab mempermudah kita dalam beragama. Nah, ikut madhab itu mengikuti para sahabat juga mengikuti Nabi. Kenapa kok tidak madhab Nabi? Mohon maaf sekali lagi, madhab ini hanya cara kita mempermudah memahami agama. Bukan kita mengikuti madhab itu sendiri, karena madhab itu sendiri ini mengikuti para sahabat, mengikuti para nabi. Bukan berarti kita hanya mengkultuskan 4 itu saja, tidak. Kenapa kok yang kita sebut kok hanya Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali? Karena beliau ini yang berjasa besar merumuskan rumusan-rumusan fikih tadi, maka pantaslah kita mengatakan madhab Syafi'i, madhab Hambali, yang hakikatnya madhab Hanafi ini kiblatnya juga Kanjeng Nabi, madhab Syafi'i, Maliki, Hambali juga sama berkiblat kepada Rasulullah. Kesimpulannya, kita bermadhab sama dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bermadhab berarti mata rantainya putus dan ilmunya masih dipertanyakan. Baik, terima kasih Ustaz Samsul Arifin atas penyampaian yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dari beliau. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini selama 1 jam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sahabat Madinah semuanya, terima kasih atas kebersamaannya panjenengan semuanya. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.